Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman Indeks yang ada di rumah. Berjumpa lagi dengan saya Mudiatul Hasyiauddin dalam segmen podcast Indeks Media, edukatif dan inspiratif. Malam ini teman-teman Indeks kalian, kita kedatangan narasumber bintang tamu yang sesuai dengan tema kita yang telah kita bagikan, yakni peringatan Hari Puisi Nasional. Diperingati pada tanggal 28 April 2025 kemarin dan selalu diperingati di tanggal 28 April di setiap tahunnya. Beliau adalah seorang dosen dan juga seorang, kita bisa katakan bahwa beliau adalah seorang sastrawan. Dan sebelum podcast ini dimulai, saya sempat berbincang-bincang dengan beliau dan Masya Allah sekali, banyak sekali ilmu yang bisa saya dapatkan dan akhirnya kita bisa duduk bersama mengundang beliau sebagai narasumber kita pada episode podcast kali ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kak Karman. Ya. Salam. Bagaimana kabarnya, Kak? Alhamdulillah. Baik. Alhamdulillah. Baik. Jadi teman-teman, sekedar pemberitahuan bahwa Kak Karman ini adalah dosen di Universitas Cokro Aminoto ya, Kak? Iya. Dosen apa? Pendidikan Bahasa Indonesia. Pendidikan Bahasa Indonesia, Ya. Masya Allah. Dan beliau juga sudah menyelesaikan studi doktornya di Universitas Negeri Surabaya. Universitas Negeri Surabaya. Dengan jurusan apa, Kak? Sama, pendidikan bahasa. Pendidikan bahasa. Konsentrasi? Sastra. Sastra, Masya Allah. Jadi kita mendatangkan ekspertis, teman-teman. Cocok sekali untuk materi kita sekaitan dengan Hari Puisi. Jadi, Kak, mungkin kita berangkat dari tema yang ada ya, Kak, ya. Hari Puisi Nasional. Kakak sebagai seorang dosen, sebagai seorang sastrawan, saya mau melihat bagaimana teman-teman Indeks mungkin mau tahu bagaimana Kakak dari kacamata Kakak sebagai seorang sastrawan mungkin dan juga sebagai seorang tenaga pendidik melihat dan mendefinisikan puisi itu sendiri, Kak. Iya, sebenarnya kalau kita membicarakan apa itu puisi, sampai hari ini perdebatan itu tidak akan pernah selesai. Mengapa? Karena pasti kita akan berbicara konteks historis, bagaimana puisi yang didefinisikan oleh puisi lama pasti akan berbeda dengan puisi baru, beda dengan puisi kontemporer. Jadi perdebatan itu akan terus terjadi. Namun pada substansinya, ketika kita berbicara apa itu puisi, ya kita bisa sederhanakan dengan bentuk karya sastra, bagian dari bentuk karya sastra yang membicarakan tentang pikiran, perasaan, dan seterusnya. Jadi itu secara substansial, karena dalam sastra itu secara genre dia dibagi atas 3 bagian. Yang pertama adalah puisi, dan ini karya yang paling lama juga. Kemudian ada yang disebut prosa fiksi, mungkin kita kenal ada yang disebut dengan novel, kemudian cerpen. Itu prosa fiksi itu, tapi prosa fiksi yang berbentuk modern. Kemudian ada yang disebut dengan drama. Mungkin yang menjadi persoalan sekarang kita adalah drama itu karya sastra atau karya seni? Sebenarnya kalau kita fokus ke substansi sastra, maka dia fokus ke tulisan. Berarti naskahnya itu adalah karya sastra. Tapi ketika dia sudah berbicara pementasan, maka dia seni. Nah, itu sederhananya. Nah, kembali ke persoalan puisi, kalau puisi lama itu satu hal yang mesti kita ingat, dia tidak punya pencipta. Jadi dia bersifat anonim. Contohnya pantun. Pantun itu secara sederhana dia bersajak ABAB, kemudian berisi sampiran dan isi. Tapi kalau kita telusuri lagi, yang jelas dia tidak punya pencipta. Jadi dia hadir begitu saja, namanya saja sastra lama. Beda kalau kita sudah berbicara puisi baru modern, sudah masuk pujangga baru dan juga puisi di tahun 45 termasuk yang menjadi alasan salah satu diantaranya katanya adalah Chairil Anwar itu. Chairil Anwar. Iya, sip. Oke, jadi pendefinisian puisi itu sebenarnya masih jadi perdebatan panjang ya, Kak? Ya,
untuk definisinya. Betul berarti. Tapi sederhananya itu saja tadi, bentuk karya sastra yang bersifat imajinatif, kemudian dia berbicara tentang perasaan si pengarang atau pencipta dalam sebuah puisi. Oke. Mungkin dari pengertian dan pemaparan kakak tadi kaitan dengan puisi, kita tarik nih kak ke daerah Palopo, khususnya Luwu Raya kak. Okay. Menurut kakak, dari kacamata kakak sebagai seorang sastrawan yang ada di daerah Sulawesi Selatan, khususnya di Luwu Raya, bagaimana kakak melihat perkembangan puisi yang ada di daerah Luwu Raya ini kak? Apakah mungkin kakak melihat bahwa ada kemerosotan kak, atau mungkin ada perkembangan dan lain sebagainya? Iya, sebenarnya beberapa tahun yang lalu itu ada perkembangan yang sungguh signifikan. Ada penulis besar namanya Alvin Sulfatrik dari Luwu, dan beliau justru yang getol untuk membantu para kaum muda untuk terus menulis puisi dengan cara buat lomba atau kemudian membuat antologi puisi. Bahkan karyanya yang luar biasa sampai mendapatkan penghargaan, itu judulnya Nun. Diksi yang sederhana tapi isinya mendalam. Yang namanya saja puisi, sederhana diksinya tapi pasti pemanannya lebih mendalam. Itu perbedaan puisi dengan karya sastra lain. Kalau perkembangannya, hanya beberapa bulan yang lalu beliau lebih dicintai oleh Tuhan, dalam hal ini meninggal. Saya tidak tahu siapa penerusnya, tapi setidaknya harapan kita banyak kaum muda yang terus menulis puisi dengan pertimbangan bahwa menulis puisi itu tidak asal menulis karya yang kemudian tidak memperhatikan beberapa misalnya diksinya. Iya, Kak. Nah, itu penting supaya menjadi penciri atau diferensiasi antara karya yang satu dengan yang lain. Dia harus punya warna. Harapan kita, kalau kita mau berbicara tentang puisi di khususnya Luwu Raya, jangan pernah ragu untuk berbicara tentang identitas kita. Misalnya kita mau berbicara tentang daerah kita, ya setidaknya diskursus ini harus menjadi bahan acuan buat teman-teman bahwa, oh ternyata kalau menulis puisi ini seperti ini gitu, dan seterusnya. Sederhananya gitu. Kalau untuk yang saya ketahui ya, ada beberapa kaum muda juga, salah satu diantaranya ada Putri yang sekarang di Lanipa, kemudian ada namanya Muslim, dan beberapa teman-teman yang sampai hari ini, Kamal juga, ya, sastrawan, ya saya menyebutnya calon sastrawan itu. Masya Allah. Walaupun sebenarnya kita harus diferensiasikan lagi antara penulis dengan sastrawan. Penulis itu boleh saja siapa saja gitu, tapi sastrawan itu ketika dia menghasilkan sebuah karya akan selalu berkorelasi dengan kajian teoretis yang selama ini dibincangkan. Makanya agak berat tadi kalau saya yang disebut sastrawan. Lebih senangnya disebut pengajar saja, ataukah kritikus daripada seorang sastrawan. Agak berat itu. Iya, jadi pendefinisian sastrawan itu definisinya agak berat kalau kita mau menelusuri lebih mendalam ya. Iya, Kak. Sama misalnya gini, kalau dalam novel itu, ada novel yang hanya bercerita tentang pengalamannya, kemudian menjadi sebuah karya yang bernama novel. Tapi ada karya novel yang butuh bertahun-tahun dan bahkan hasil penelitian. Misalnya Gadis Kretek, itu karya sastra yang luar biasa. Ronggeng Duku Paruk, itu berbicara tentang realitas. Makanya kalau Lucian Gokmang itu menyebut bahwa karya sastra yang baik adalah karya sastra yang berbicara tentang masyarakat. Tidak sekadar bercerita tentang kediriannya yang kemudian seolah-olah hanya, ya inilah pengalaman saya, cerita saya yang kemudian menjadi novel. Tidak sekadar itu untuk karya sastra. Gitu. Makanya agak berat ya disebut karya sastrawan. Oke. Jadi mungkin di daerah Palopo, khususnya di Luwu Raya sendiri, mungkin karena kebetulan di beberapa bulan yang lalu kita kehilangan sastrawan besar. Iya. Alvin Sulfatrik. Turut berduka cita, semoga setelah ini lahir sastrawan-sastrawan yang bisa mengangkat ciri khas Luwu Raya, ciri khas budaya yang ada di Luwu sendiri, ya Kak ya.
Dan mungkin dari kakak sebagai seorang tenaga pendidik nih kak, untuk melestarikan atau membumikan kembali yang namanya puisi, apalagi puisi yang membahas tentang ciri kedaerahan di dalamnya, ada unsur kedaerahan di dalamnya. Sebagai tenaga pendidik mungkin kak, apakah ada perlakuan khusus atau bimbingan khusus dari kakak untuk mahasiswa-mahasiswa tak kak? Iya, sempat kita diskusi dulu tadi ya tentang kata Iqra. Saya teringat bahwa Iqra itu membaca. Jadi membaca itu tidak sekadar teks. Pun kalau teks yang kita maksudkan adalah tulisan, maka terbatas definisi teks itu. Kalau kita berbicara tafsir atas kata Iqra itu, bisa kita pahami sebagai bahwa yang disuruh baca bukan hanya sekadar teks itu, dalam hal ini Al-Quran. Tapi kita berbicara tentang tanda-tanda di sekitaran kita. Bacaan-bacaan itu yang saya maksudkan dengan, ya silakan baca. Kalau perlu kita cintai di sekitaran kita dengan belajar menelusuri lebih mendalam. Misalkan gini, ketika ada sesuatu di hadapan saya, maka saya harus belajar untuk meneliti lebih mendalam. Sehingga kualitas karya saya ketika saya menulis sebuah puisi, maka mau tidak mau akan kuat nantinya. Sehingga betul-betul ada edukasi yang kita berikan pada pembaca. Tidak sekadar hanya menawarkan diksi yang melankolis dan sebagainya, akhirnya kita tidak punya kekuatan di situ. Gitu dia. Kalau berbicara gambaran ke depan tentang apa yang harusnya mereka lakukan, pada substansinya anak-anak hari ini ya itu tadi yang saya katakan, bahwa kembali membaca. Dalam hal ini misalnya karya sastra. Saya sering mengatakan pada mahasiswa saya, di barat sana orang tidak akan menanyakan berapa IPK-mu, kelulusan dari mana. Tapi yang kali pertama mereka tanyakan adalah sudah berapa karya sastra yang Anda baca. Mengapa karya sastra? Karena karya sastra itu mampu membentuk jiwa. Makanya kualitas kita akan hadir, cara menghidupkan budaya kita tidak lain dan tidak bukan adalah kembali membaca karya sastra. Mau itu sastra lokal kah, atau mau sastra nasional, bahkan sastra luar, penting untuk dibaca semua. Supaya apa? Sering saya katakan juga pada teman-teman bahwa membacalah sebab keindahan dunia itu tidak melulu tentang kekasihmu. Wah. Sederhananya gitu. Oke kak, jadi mungkin membaca, intinya adalah membaca agar kita memiliki lebih banyak literatur lagi. Betul. Dan mungkin dari kakak sendiri, apakah mungkin ada rekomendasi buku bacaan sastra yang mungkin bisa menjadi bacaan untuk teman-teman indeks di rumah? Sekarang di Cokro itu mahasiswa saya wajibkan membaca buku Dunia Sophie. Dunia itu Sophie, karya betul. sastra yang berbau filsafat. Kemudian untuk yang lebih mendalam lagi ada Ronggeng Duku Paruk. Ada tadi Gadis Kretek, Laut Bercerita, ada juga termasuk Laila dan Majnunnya Chandra Malik. Nah, di buku Chandra Malik itu untuk yang mau menulis sebuah puisi misalkan, tidak boleh sembrono untuk mengungkap kata misalkan. Contoh sederhananya, orang masih sulit mendiferensiasikan antara sepi dengan sunyi. Sepi itu persoalan eksternal. Jadi sunyi itu persoalan internal. Ketika saya menyebut bahwa ramai di situ, Cia bilang sepi kak, jangan bilang sunyi. Tapi ketika membicarakan tentang kondisi prasana, maka disebut sunyi. Sama, karena ini adalah hari puisi, saya mau menyebut salah satu puisi dari Khairil Anwar yang berjudul Aku. Dulu dia agak bingung mencari diksi ketika dia mau mengungkapkan saya marah sekali, saya sangat marah. Maka ada satu diksi yang akhirnya dia gunakan, kata meradang. Kalau tidak percaya silakan buka di puisinya Khairil Anwar, sehingga itu bisa menjadi warna kita dalam memahami bahwa ternyata karya sastra itu tidak boleh sembarang. Beda kalau penulis, yang menulis asal jadi bolehlah. Untuk pemula saya sarankan tidak apa-apa, jangan takut untuk mau salah atau benar. Silakan Anda hadirkan dulu. Cuma yang belakangan hilang dari kita adalah para kritikus sastra kita. Bahkan kalau perlu ada pengadilan sastra. Jadi ada yang mau menawarkan karya, silakan dikritik sebelum diterbitkan. Sekarang orang lebih bangga menerbitkan pas dilihat, aduh, ejaan saja sudah bermasalah, bagaimana gagasannya. Nah, ke depannya kita butuh transformasi itu.
Yang pastinya bahwa karya yang baik adalah karya yang berani dikritik. Karena kalau Anda tidak berani untuk dikritik karya Anda, maka jangan pernah berharap bahwa karya Anda lebih baik dari hari ini. Gitu. Keren sekali. Oke, mungkin satu pertanyaan yang apa ya Kak, salah satu pertanyaan yang lumayan cukup krusial juga, dan ini berangkat dari pertanyaan saya pribadi Kak. Karena kita membahas tentang puisi. Mungkin Kakak sering mengikuti atau menjadi juri di beberapa lomba-lomba cipta puisi atau baca puisi gitu Kak. Bagaimana dengan seperti diskusi kita sebelumnya tadi Kak, bagaimana dengan musikalisasi puisi Kak? Kadang apa ya Kak, pendefinisian tentang musikalisasi puisi itu bahwa puisi dikatakan musikalisasi puisi apabila ada musik yang mengiringi. Apakah mungkin misalnya Kak di lomba tersebut, misalnya lomba baca puisi gitu, tapi pada saat dia menampilkan, dia memberikan iringan-iringan musik atau mungkin apa ya, dari alat musik dan lain sebagainya, apakah itu bukan pantas lagi, apakah itu termasuk hal-hal yang mengganggu substansi daripada puisi itu sendiri Kak? Saya pikir tidak. Yang mesti dipertegas kalau kita ikut lomba, ikuti aturan yang berlaku. Jadi kalau disebut adalah puisi yang diikutkan dengan alat musik yang lain, maka silakan hadirkan itu. Kalau itu menjadi konvensi, biasanya kan ada kesepakatan yang dibangun sebelum lomba itu. Briefingnya dulu. Jadi kalau Anda mau mengikuti lomba, aturan pertama yang harus Anda ketahui adalah aturan tentang bagaimana tata cara lomba yang berlaku di baik Juklak maupun Juknis dari sebuah lomba itu. Kalau misalnya kita sebut musikalisasi puisi, tentang pendefinisiannya sampai hari ini masih debatable, jadi masih perdebatan apakah puisi yang diberikan musik ataukah lagu yang kemudian menjadi sebuah musikalisasi itu dan seterusnya. Tapi pada substansinya sekali lagi, kalau untuk membicarakan substansi lomba, ikuti aturan main yang berlaku, itu yang pertama. Yang kedua, kalau misalnya dia disebut bilangnya lomba baca puisi, maka hilangkan dulu yang namanya alat musik. Karena membaca puisi itu ya harus ada teksnya. Bahkan ada yang biasa tanpa teks. Jadi bedakan lomba baca puisi dengan deklamasi puisi. Nah, itu harus dipahami oleh calon pembaca puisi. Nah, cuma ada yang biasa bisa membaca puisi tapi tidak bisa menulis puisi. Ada orang yang bisa menulis puisi tapi ketika dia membaca kurang menarik untuk ditonton. Tapi sekali lagi itu persoalan mungkinkah dia kekurangan diksi atau apa gitu. Tapi setidaknya kalau mau kuat kehadiran diksi Anda, gagasan Anda tidak lain dan tidak bukan seperti yang saya ungkapkan tadi. Membaca, betul. Berarti pengaruh dari bacaan itu sangat luar biasa ya Kak? Sangat. Untuk penambahan diksi dan kosakata. Jadi pembahasan kita pada hari ini sangat luar biasa sekali ya Kak ya, karena mengingat bahwa ini merupakan hari memperingati Hari Puisi Nasional, dan kita kedatangan salah satu bintang tamu yang memang juga ekspertis ya Kak ya. Maksudnya beliau merupakan dosen bahasa Indonesia juga, dan memang ranahnya untuk membahas sekaitan dengan hal-hal seperti ini, seperti itu. Tadi saya sempat, ini mungkin pertanyaan kan closingan pribadi ya Kak. Sempat tadi saya mendengar bahwa salah satu referensi bacaan yang Kakak tawarkan adalah buku Laut Bercerita. Kebetulan saya sudah sempat baca buku tersebut. Ada satu syair, entah itu syair atau sesuatu yang memang dikatakan oleh tokoh utama Biru Laut, yang beliau mengatakan, matilah engkau mati, kau akan lahir berkali-kali. Dan itu sangat luar biasa sekali. Dan bagaimana mungkin menurut Kakak, dari sudut pandang Kakak sebagai seorang ekspertis lah Kak, bisa dikatakan.
Iya, Leila Chudori itu sungguh luar biasa. Beberapa karyanya termasuk Pulang. Jadi memang sejatinya pejuang itu tidak akan pernah mati. Makanya teman-teman mahasiswa, kalau ada hal-hal yang bertentangan dengan hati nurani masyarakat, maka jangan pernah berhenti untuk berjuang. Spirit militansi dari Laut, itu Anda bisa baca di Laut Bercerita. Betul. Dan itu berbicara berkaitan tentang tahun 98. Iya. Kalau saya sebut tadi Gadis Kretek, itu sebenarnya lebih berbicara tahun 1965. Sisanya Anda baca. Karena salah satu pelajaran berharga yang saya dapatkan di buku Gadis Kretek, terlepas dari pertanyaan tadi, dulu kita tidak punya diksi yang namanya mengisap rokok. Tapi yang kita kenal hanya minum rokok. Minum tulisannya, tapi bacanya minum rokok. Jadi dua kata itu yang hanya kita kenal dalam mengonsumsi itu, hanya kalau bukan makan minum. Okay. Tapi belakangan akhirnya ada diksi yang berkaitan tentang mengisap. Iya. Dia dibedakan dengan minum. Dan itu lahir dari buku Gadis Kretek. Gadis Kretek. Wah, luar biasa sekali. Okay. Ya. Jadi mungkin dari pembahasan kita yang sangat luar biasa dan banyak sekali hal-hal yang menarik yang sudah kita bahas, Kak. Mungkin ada closing statement dari Kakak mengenai bertepatan dengan Hari Puisi ini, Kak. Pada hakikatnya, kalau mau mengenal dunia, jangan lupa membaca. Jadi saya biasa kalau saya mewajibkan mahasiswa itu membaca minimal 2 novel dalam 1 semester, dengan pertimbangan bahwa kalau Anda ingin lulus di mata kuliah saya, harus Anda tuntaskan minimal 2 novel. Dari 2 novel itu biasa mereka membeli buku otomatis, dan itu supaya di rumahnya ada perpustakaan mini. Setelah itu saya tanda tangani dengan sebuah quote, membaca 3 kali dan setelah itu menulis. Wow. Ya sederhana seperti saya katakan tadi, bahwa puisi itu adalah warna ciri kebudayaan kita yang tidak akan pernah lekang oleh waktu, dan pastinya bahwa puisi itu adalah karya sastra yang lebih mendalam di antara yang lain. Puisi ternyata adalah bagian perjuangan. Dengan puisinya Chairil Anwar itu bisa menjadikan spirit di tahun 1945 itu. Makanya kalau kita membaca Kerawang Bekasi, itu bagian konteks dari perjuangan dan seterusnya. Semoga lahir banyak karya puisi yang bisa memberikan kontribusi besar untuk minimal daerah kita di luar raya, dan saya berharap akan banyak agenda-agenda besar menjelang hari mungkin ya termasuk yang kemarin. Harapan kita ke depan para sastrawan itu hidup kembali dalam konteks ya kaum mudanya, tapi tidak bisa stop di situ saja, membaca dan membaca. Sekali lagi, puisi akan melahirkan paradoks, dan paradoks yang keren adalah salah satu cirinya terdapat pada kalimat tauhid. Masya Allah. La ilaha illallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Closing statement yang sangat luar biasa dari narasumber kita, bahwa salah satu hal yang paling inti dari pembahasan ini adalah tentang tauhid. Jadi maksud saya tadi juga sudah diingatkan bahwa salah satu ayat yang paling pertama diturunkan adalah ayat yang memerintahkan kita untuk membaca dan untuk menghargai sebuah seni sastra yang ada di sekitaran kita, tidak lain dan tidak bukan dengan cara kita membacanya dan memahaminya. Mungkin itu saja dari saya untuk episode spesial peringatan Hari Puisi Nasional tanggal 28 April 2025. Saya Mudiatul Hasyiah Ihyaudin selaku host dan kru mohon maaf dan pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Indeks Media Podcast edukatif dan inspiratif.